Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Maisarah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Siak Kuala, Prodi Pendidikan Kimia. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Betong pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran kimia materi hidrokarbon, yaitu kekasan atom karbon di kelas 11. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan ya untuk melaksanakan rutinitas seperti biasa ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa billahi rabban. Alhamdulillah ya. Sebelumnya coba perhatikan ya, di bawah meja, kursi tidak sampah. Kalau ada tolong diketik ya. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada ya. Coba diketik. Kalau ada sampah tolong diketik. Ya, selanjutnya Ibu akan mengajak kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir? Alifa, ada kabar? Tidak. Tidak. Tidak juga? Siapa lagi? Fatir. Fatir. Ya. Ya, lain hadir semua nak ya. Baik, sebelum Ibu lanjutkan materi hari ini, Ibu akan mengulang kembali atau mereview ulang materi sebelumnya. Apakah kalian masih ingat tentang ikatan ion? Masih? Siapa yang masih ingat? Ya, coba Alifa. Ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron dengan atom yang menangkap elektron. Ya, benar ya. Kita beri aplaus. Kemudian, apakah kalian masih ingat tentang ikatan kovalen? Ingat. Siapa? Saya Bu. Coba Amin. Ikatan kovalen yang terjadi karena pemakaian bersamaan pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Ya, benar ya. Kita beri aplaus. Tahu itu apa lambang Lewis? Tahu. Ya, coba Alisa. Lambang Lewis adalah gambar lambang atom disertai dengan titik dari elektron valensi. Ya, lambang Lewis ya disertai oleh titik-titik pada suatu unsur nanti, ya kan? Lambang Lewis. Nah, titik-titik itu berasal dari elektron valensi. Perhatikan gambar yang ada pada PowerPoint yang Ibu tampilkan ini, ya. Pernahkah kalian membakar sampah atau kayu? Pernah. Apa yang terjadi pada hasil pembakaran tersebut? Apa yang kalian amati dari hasil pembakaran tersebut? Menghasilkan arang. Menghasilkan arang
terjadi menghasilkan arang ya yang berwarna hitam ya. Begitu juga pada materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang hidrokarbon ya. Salah satunya adalah kekasan atom karbon. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu menganalisis kekasan atom karbon pada senyawa hidrokarbon ya. Yang kedua, nanti kalian dapat mengidentifikasikan senyawa hidrokarbon yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Adakah kalian pelajari tentang materi tersebut? Apa itu hidrokarbon? Ada yang tahu? Senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Ya. Hidrokarbon itu merupakan suatu senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan karbon. Ya, kita berikan aplaus kepada Alisa. Kalian sudah mempelajari sebelum masuk ke kelas tentang materi yang kita pelajari hari ini. Kita menggunakan model problem based learning ya, PBL, di mana suatu proses pembelajaran yang berbasis masalah. Coba kalian perhatikan dulu video yang ditampilkan. Pertama, teman-teman membakar sate. Apa yang terjadi jika daging sate tersebut terlalu dibakar? Berikutnya, tahukah teman-teman mengapa jika kayu terbakar juga menjadi berwarna hitam? Tersusun dari atom yang sama, sehingga jika terbakar menunjukkan warna yang sama pula. Nah, salah satu atom pensusun kayu dan tubuh hewan serta manusia adalah atom karbon, di mana atom karbon ini merupakan atom paling banyak yang menjadi pemicu tubuh makhluk hidup dan berbagai zat yang ada di alam semesta ini. Berdasarkan video yang telah kalian amati pada PowerPoint ya, video yang telah kalian amati, coba kalian rumuskan masalah yang terjadi. Yang dikatakan masalah berarti nanti ada kata-kata apa ya kan, kemudian kenapa, kemudian bagaimana ya kan. Ya, nanti masalah itu kalian simpan dulu di dalam pikiran, memori kalian ya. Nanti rumusan masalah itu kalian tuangkan ke dalam LKPD yang ibu bagikan nanti ya nak ya. Ya, materi hari ini adalah tentang hidrokarbon. Ya. Hidrokarbon merupakan suatu senyawa kimia organik yang tersusun dari dua jenis atom, yaitu atom hidrogen dan karbon. Ya. Pada reaksi kimia pada senyawa karbon yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, salah satunya adalah proses pengelasan, kemudian pembakaran lilin. Pada pembakaran lilin ini juga terjadi salah satu hasil pembakaran, yaitu berupa karbon. Di manakah letak karbon pada sebatang lilin ini yang sudah dibakar? Alinya. Pada sumbunya kah atau pada batang lilinnya? Sumbunya. Sumbunya berwarna hitam ya. Kemudian memasak makanan dengan kompor gas. Kekasan atau karbon artinya unik ya kan? Keunikan suatu atom karbon itu, dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom karbon lainnya. 4 elektron valensi
rantai karbon, ya, di mana adanya ikatan tunggal, ikatan rangkap dua. Ini dia rangkap duanya, ya. Pada rantai karbon itu ada rangkap dua, ya, ya. Kemudian adanya ikatan rangkap tiga ini. Senyawa hidrokarbon memiliki rantai terbuka dan rantai tertutup. Rantai terbuka bisa disebut dengan alifatik dan rantai tertutup disebut dengan siklik. Dia harus membentuk 4 ikatan kovalen. Kemudian coba perhatikan rantai karbon yang berikutnya, ya. Dia mengikat 2 atom karbon. Maksudnya 2 di sini 1 di atasnya, ya kan? Kemudian di bawah dia sendiri juga 1, ya kan? Berarti dia mengikat 2 atom karbon, ya. Maka harus mengikat 2 atom hidrogen, ya. Sehingga di sini nanti dia akan menjadi atau mengikat CH2. Kemudian berikutnya atom karbon mengikat 1, 2, 3, 4, ya kan? Mengikat 4 atom karbon, maka tidak mengikat lagi atom hidrogen, ya. Ibu, ada yang ingin bertanya? Zat yang dimiliki atom karbon. Dimiliki kekasan atom karbon. Ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari kawannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Kekasan atom karbon adalah mampu membentuk 4 ikatan kovalen, baik itu pangkat 2, rangkap 3 dengan atom karbon atau atom lainnya. Manapun bentuk rantai karbon, baik terbuka atau tertutup. Ya, dia memiliki 4 elektron valensi, sehingga dia akan membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, bisa diterima? Ya. Ibu harapkan sekarang sebelum Ibu bagikan LKPD ini, kalian duduk menurut kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ya, coba buat kelompoknya dulu. Setelah kalian tadi mengamati video yang sudah Ibu tampilkan pada PowerPoint, ya, dan mendengar penjelasan dari Ibu tadi. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, di mana nanti kalian akan menyelesaikan bersama anggota kelompok masing-masing, ya. Penyelesaian bisa kalian selesaikan, nanti bisa kalian lihat buku paket kimia. Kemudian bisa kalian menggunakan handphone, ya, dan literatur lainnya untuk menyelesaikan LKPD ini. Dan bisa dipahami? Ya. Setelah nanti kalian mengerjakan LKPD ini, nanti hasil diskusinya kalian maju ke depan bersama anggota kelompok masing-masing, ya, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, Nak, ya? Udah paham? Ya. Udah ya, udah dapat semua? Sekarang coba kalian kerjakan bersama anggota kelompok masing-masing.
Ya, di sini kan disuruh tuliskan nomor berapa saja yang memiliki kedudukan sebagai atom karbon primer, ya kan? Primer, sekunder, tersier, dan kuaterner pada masing-masing senyawa di bawah ini. Nanti kalian tentukan mana atom karbon primer. Atom karbon primer itu kan dia mengikat satu atom karbon, ya kan? Nah, yang mana saja yang mengikat satu ini dia akan satu, ya kan? Ini juga satu, ya kan? Ini juga dia mengikat satu, ya kan? Ini lagi ini. Nanti kalian hitung berada pada nomor-nomor berapakah atom karbon primer tersebut. Begitu juga dengan atom karbon sekunder, ya kan? Atom karbon sekunder ini udah tuliskan, ya kan? Dari isinya, merupakan atom karbon yang mengikat dua atom karbonnya. Nanti lihat berdasarkan senyawa hidrokarbon ini. Berarti yang mengikat dua yang mana saja? Berarti ini, ya. Kemudian ini, ya kan? Yang lain? Berdasarkan gambar ini, kalian disuruh mengidentifikasikan mana senyawa hidrokarbon dan mana senyawa yang bukan hidrokarbon. Ya, berdasarkan gambar ini, tadi kan sudah dijelaskan, ya kan? Habis itu menurut yang sudah kalian amati tadi di video tadi, ya kan? Nah, kemudian sini kekasan atom karbon berdasarkan gambar atom karbon. Atom karbon ini kan dia memiliki nomor atom. Kalian tuliskan atau kalian tentukan konfigurasi elektronnya berdasarkan apa elektron valensi yang dihasilkan dari atom karbon tersebut. Kemudian baru kalian buat struktur Lewis-nya. Nah, ya. Kalau sudah kalian tuliskan, sudah kalian tentukan konfigurasi elektron, maka elektron valensi juga bisa kalian tentukan nantinya. Ya, berdasarkan dari konfigurasi elektron. Ini sama juga. Kekasan atom karbon, ya kan? Kekasan atom karbon. Atom karbon itu sendiri dia memiliki nomor atom berapa ini? 6. Ya. Kemudian baru kalian tentukan nanti konfigurasi elektron dan baru kalian tentukan berapa elektron valensinya. Sudah benar nih. Benar. Yang lain masih. Nah, yang ini. Ya, bisa kalian gunakan handphone untuk mencari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang kekasan atom karbon.
dapat untuk menentukan ikatan paling dari C ikatan yang terjadi karena pemakaian Nah, sekarang hasil diskusi dari kelompok itu kalian tulis di karton. Lagi ya. Senyawa karbon ini merupakan jenis rantai karbon tertutup, ya. Ini jelaskan. Kemudian untuk senyawa karbon yang ini, dia merupakan jenis rantai karbon apa? Bercabang dia atau lurus dia, ya. Jelaskan.
depan kelas ya. Ibu mau lihat sejauh mana konsentrasi kalian. Apakah masih memiliki konsentrasi dalam belajar ya? Sekarang coba bangun semua. Kalau ibu katakan 1, berarti tentunya sekali. Kalau ibu bilang 2, tentunya 2 kali. Ibu bilang 3, berarti jangan ditekuk tangannya. Kalau ditekuk, berarti konsentrasi kalian sudah menurun. Ya, ibu mau melihat sejauh mana konsentrasi kalian. Apakah kalian masih memiliki konsentrasi dalam belajar? Ya, siap? Siap. 1, 2, 3, masih ada ya? Sekali lagi ulang. 2, 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan duduk kembali. Hasil diskusi bersama kelompok masing-masing ke depan. Kelompok mana duluan? Kelompok 1 ya. Kita persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samad Al-Farisi dan sebelah kanan saya Muhammad Amin. Nama saya Azril Findra. ya, baiklah kawan-kawan yang memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdasarkan LKPD dari materi hidrokarbon, yaitu salah satunya adalah tugasan atom karbon. Berdasarkan tabel yang telah kami identifikasikan keberadaan atom karbon yang merupakan senyawa hidrokarbon, yaitu aram, sati bakar dan gula. Kemudian sedangkan yang tergolong bukan senyawa hidrokarbon dari tabel, yaitu garam dengan rumus kimia natrium klorida dan gula. Kemudian kekasan atom karbon berdasarkan gambar. Karbon dapat kita tentukan nomor atom sama dengan 6. Dapat kita tuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit, yaitu untuk kulit K sama dengan 2 dan kulit L sama dengan 4. Maka didapatkan elektron valensi dari karbon adalah 4. Dengan struktur garisnya dapat kita gambarkan C, atom karbon yang memiliki 4 ikatan kovalen. Dapat kita gambarkan pada kartu yang telah kami tuliskan, dapat lihat kawan-kawan. Kemudian B, pada struktur pada atom karbon membentuk rantai terbuka dan rantai tertutup. Berdasarkan struktur rantai yang terbentuk antar atom karbon jenis rantai karbon. Kemudian ada beberapa kami tulis jenis rantai karbon. Ini merupakan jenis rantai karbon tertutup. Kemudian yang ini merupakan jenis rantai karbon lurus. Kemudian ini merupakan jenis rantai karbon bercabang. Kemudian atom karbon juga mampu membentuk ikatan tunggal dan ikatan rangka berdasarkan struktur ikatan yang terbentuk antar atom karbon. Ini ada beberapa kami tulis contoh ikatan atom karbon. Di sini dapat kita tentukan bahwa senyawa hidrogen ini terjadi ikatan rangka. Kemudian pada struktur yang terbentuk adalah ikatan rangka 3. Kemudian ini merupakan pada struktur senyawa karbon terjadi ikatan rangka. Pada struktur senyawa terbentuk jenis rantai tertutup dan jenis ikatan tunggal. Pada struktur senyawa ini terbentuk jenis rantai bercabang dan jenis rantai tunggal. Kemudian nomor 3, pada struktur senyawa ini terbentuk jenis rantai tertutup dan
jenis rantai rangkap 2. Ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin kawan-kawan dapat menanggapi hasil kerja kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang menanggapi dari presentasi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1? Apa manfaat karbon bagi kehidupan manusia? Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Karbon digunakan sebagai bahan bakar dalam industri seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bisa menerima? Bisa diterima? Bisa. Jawaban dari kelompok 1? Bisa. Ada yang bertanya lagi? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara mengetahui suatu zat yang mengandung unsur karbon? Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 3. Untuk mengetahui adanya karbon dalam senyawa hidrokarbon dilakukan dengan cara pembakaran, yaitu dengan kayu, kertas, dan diperoleh zat yang berwarna hitam. Bisa menerima? Bisa. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh. Oke, kita berikan A+ ya buat kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok 2 yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan tabel yang telah kami identifikasikan, keberadaan atom karbon yang merupakan senyawa hidrokarbon yaitu arang, sate bakar, gula. Sedangkan yang tergolong bukan senyawa hidrokarbon dari tabel yaitu garam dengan rumus kimia natrium klorida dan gula. Kemudian, kekhasan atom karbon berdasarkan gambar atom karbon dapat kita temukan nomor atom karbon sama dengan 6. Dapat kita tuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom kedua. Kulit atom K sama dengan 2 dan L sama dengan 4. Maka didapatkan elektron valensi dari karbon adalah 4. Dengan struktur Lewisnya dapat kita gambarkan atom karbon yang memiliki 4 ikatan kovalen. Selanjutnya, pembentukan ikatan kovalen dari CH4 artinya satu atom karbon mengikat 4 atom hidrogen. Dapat digambarkan seperti ini. Ini merupakan jenis rantai karbon tertutup. Sedangkan yang ini merupakan jenis rantai karbon yang bercabang. Selanjutnya, yang ini merupakan jenis rantai karbon yaitu rantai lurus. Kemudian, atom karbon juga mampu membentuk ikatan tunggal maupun ikatan rangkap. Selanjutnya, pada struktur senyawa karbon ini terjadi ikatan tunggal. Berdasarkan tabel struktur senyawa karbon dapat kita tentukan jenis rantai dan jenis ikatan yang terbentuk. Pada struktur senyawa terbentuk jenis rantai tertutup dan jenis ikatan tunggal. Pada struktur senyawa ini terbentuk jenis rantai bercabang dan jenis ikatan tunggal. Pada struktur senyawa terbentuk jenis rantai karbon tertutup dan jenis ikatan rangkap 2. Pada struktur senyawa ini terbentuk jenis rantai lurus dan jenis ikatan tunggal. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan? Apa saja kekhasan yang dimiliki atom karbon? Baik. Kekhasan atom karbon adalah mampu membentuk 4 ikatan kovalen, baik itu rangkap 2, rangkap 3 dengan atom karbon atau atom lain. Mampu membentuk rantai karbon baik terbuka atau tertutup. Bagaimana dengan kelompok 1? Bisa diterima jawaban dari kelompok 2? Bisa. Ya, terima kasih. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atom karbon primer berada pada posisi nomor 1, 8, 9, 7, 11, 10.
Atom karbon sekunder berada pada posisi nomor 2 dan 5. Atom karbon tersier berada pada posisi nomor 3 dan 4. Atom karbon kuartener berada pada posisi nomor 6. Baik, kepada teman-teman ada yang bertanya? Saya Ibu. Ya, coba kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan atom karbon primer dan sekunder? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Atom karbon primer adalah atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang berikatan dengan dua atom karbon lainnya. Apa manfaat karbon bagi kehidupan manusia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karbon digunakan sebagai bahan bakar dalam industri seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Apa bisa diterima jawaban dari kelompok 3? Bisa. Demikian, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kita berikan A+ ya untuk kelompok 3. Baik, sekarang setelah kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok, Ibu akan menguatkan sedikit materi tentang kekasan atom karbon. Ya, kekasan atom karbon. Yang pertama, dia memiliki 4 elektron valensi. Ya, sehingga dia akan membentuk ikatan kovalen. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ya. Kekasan suatu atom karbon, dia memiliki 4 elektron valensi. Ini dia. Ya, sehingga dia akan membentuk rantai karbon tunggal, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Begitu juga dengan senyawa karbon. Ya, berdasarkan posisinya. Ada atom karbon primer. Ya, berarti atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Ini dia. Ya, posisinya. Kemudian atom karbon sekunder. Dia mengikat 2 atom karbon lainnya. Ini dia. Baik, setelah kita mempelajari materi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Nah, coba Alisa, silakan. Kekhasan atom karbon adalah mampu membentuk 4 ikatan kovalen, mampu mengikat atom karbon atau atom lain. Hidrokarbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Berdasarkan kedudukan atom karbon dalam rantai karbon dapat dikelompokkan menjadi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan atom karbon kuartener. Ya, bagus. Ya, kita berikan A+ kepada Alisa. Ya. Coba perhatikan kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini. Coba lihat, kekhasan atom karbon adalah mampu membentuk 4 ikatan kovalen, ya, dan mampu mengikat atom karbon lainnya. Kemudian senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Dari pembelajaran hari ini, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Dapatkah kalian memahami materi pembelajaran pada hari ini? Dapat. Alhamdulillah ya. Coba kalian kerjakan soal evaluasi yang telah Ibu bagikan linknya lewat WA grup kelas. Ya, coba kalian buka link tersebut, kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama dan dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh diskusi lagi sekarang.
Ya udah siap di submit ya, jangan lupa di submit. Udah siap ya? Ya, Ibu akan menginformasikan pertemuan kita selanjutnya, yaitu tentang kata nama senyawa alkana. Ya, tolong kalian pelajari terlebih dahulu. Nah ya, tentang kata nama senyawa alkana. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, siapa yang mau pimpin doa penutup? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.